Di dunia yang katanya bebas dan demokratis, mengapa satu pemimpin bisa tiba-tiba dianggap musuh hanya karena menolak tunduk? Pertanyaan itu muncul setiap kali kita mendengar nama Nicolas Maduro, Presiden Venezuela. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Awal ceritanya dimulai bukan di Caracas, tapi di Washington. Tahun 2019, Amerika Serikat menuduh Maduro melakukan teror terhadap rakyatnya dan mengumumkan hadiah $15 juta bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Publik melihatnya sebagai hukuman politik. Tapi ada satu peristiwa yang jarang dibahas, beberapa bulan sebelum krisis besar itu. Venezuela sedang menandatangani kesepakatan dengan Cina dan Rusia untuk menjual minyak, bukan dengan dolar, tapi dengan sistem barter dan mata uang alternatif. Analis ekonomi menyebutnya langkah kecil. Namun, bagi banyak pengamat sejarah, ini sangat mengguncang. Karena di masa lalu, nasib setiap pemimpin yang menolak sistem dolar cenderung berakhir sama tragisnya. Saddam Hussein berencana menjual minyak dengan euro. Muammar Gaddafi menggagas dinar emas untuk Afrika. Dan sekarang, Maduro dengan upaya dedolarisasinya. Apakah semuanya kebetulan? Atau ada pola yang terus berulang? Beberapa peneliti politik dan spiritual melihat tanda-tanda dari teks kuno Amerika Selatan, seperti tulisan-tulisan suku Maya dan Aztec, yang menggambarkan kedatangan era penguasa dari barat yang membawa emas hitam dan mengikat dunia dengan angka. Jika ditafsirkan ulang, emas hitam bisa jadi minyak. Dan, angka bisa menggambarkan sistem finansial global berbasis data dan perhitungan, cikal bakal ekonomi digital modern. Lalu muncul fakta mencurigakan lainnya. Setiap negara yang mencoba keluar dari sistem ekonomi Amerika selalu mengalami krisis politik besar dalam hitungan bulan. Data satelit sempat merekam pergerakan militer tak dikenal di pesisir Venezuela sebelum Amerika menuduh Maduro melakukan pelanggaran HAM. Dokumen bocoran dari 2020 menunjukkan adanya pertemuan rahasia beberapa perusahaan energi global yang membahas stabilitas suplai minyak dari Amerika Latin. Apakah kebetulan semua peristiwa ini saling terhubung? Disinilah twistnya, Maduro bukan hanya simbol politik, ia mungkin bagian dari perlawanan peradaban lama terhadap tatanan global baru. Beberapa pengamat menyebut, apa yang terjadi di Venezuela bukan konflik ekonomi biasa, tapi perang ideologi antara dua cara pandang dunia, manusia sebagai pengendali sumber daya, dan manusia sebagai bagian dari sistem yang dikendalikan sumber daya itu sendiri. Pengetahuan lama dari peradaban kuno menyebut, mereka yang menguasai sumber bumi akan menulis ulang sejarah langit. Mungkin inilah sebabnya beberapa rahasia kuno tentang energi, alam, dan kesadaran manusia benar-benar disembunyikan. Karena jika rakyat tahu bagaimana sistem ini bekerja, tatanan dunia yang ada bisa runtuh. Jadi, ketika kita mendengar berita bahwa Amerika menuntut keadilan untuk rakyat Venezuela, apakah itu benar soal kemanusiaan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang dipertaruhkan? Apakah peristiwa ini hanyalah politik, atau bagian dari permainan kuno yang telah berlangsung ribuan tahun dan kini mencapai puncaknya?